Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ibadah salat Jumat pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Adapun yang akan membawakan khutbah Jumat hari ini yang terhormat Bapak Laude Budiman SPD MPD, Imam Salat yang terhormat Bapak Arifudin SP, dan muazin Saudara Abu Basman. Sebelum khutbah Jumat dimulai, kami harapkan kepada para jamaah agar sekiranya dapat mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong, berhubung keutamaan saf terdepan yang sangat besar, dan sekiranya dapat menonaktifkan alat komunikasinya atau handphonenya untuk sementara waktu demi kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Khotib dengan hormat disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa harijni muhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, segala puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang ini masih kita diberikan keimanan dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga di tengah-tengah kesibukan kita dengan berbagai macam profesi yang kita miliki, tapi karena iman yang masih menjasat dalam kalbu kita, sehingga segala kesibukan itu kita tanggalkan sesaat menuju ke tempat ini guna melaksanakan salah satu taklif hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni taklif atau perintah untuk kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan dan ketaatan secara paripurna, tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita pilah-pilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan Islam ini. Pada historikanya
ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam ini, ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Yang menerimanya, sebagian dari mereka ikut bersama-sama Rasul, berjuang dan mendakwakan fikrah-fikrah Islam ini, sehingga sebagian dari mereka disebut sebagai sahabat, dan sebagian dari sahabat ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mereka melakukan tekanan-tekanan, bahkan pembunuhan sebagian dari sahabat, sehingga mereka yang menolak dan melakukan tekanan-tekanan terhadap dakwah Islam ini, mereka juga sebagian dari mereka telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai klimaks dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan agar masyarakat maka saat itu agar menerima Islam ini, tetapi sebaliknya mereka melaksanakan tekanan-tekanan terhadap sebagian kaum muslimin, maka klimaksnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Di saat hijrah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang permintaannya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 80. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berilah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sadar betul bahwa untuk menolong umat Islam ini mestinya dengan kekuasaan. Untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini efektifnya adalah dengan kekuasaan. Untuk menyebarluaskan dakwah Islam ini secara paripurna, efektifnya juga pula dengan kekuasaan. Karena itu Rasulullah SAW meminta waj'alli min ladunka sultanan nasira, yakni meminta agar diberikan kekuasaan yang menolong, yakni kekuasaan yang dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan ini memang nikmat dunia yang dicintai oleh banyak orang. Kenapa dicintai oleh banyak orang? Karena dengan kekuasaan itu seseorang bisa melakukan apa saja, baik itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, bisa untuk memperkaya dirinya, bisa juga untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, bisa juga untuk memuaskan hawa nafsunya. Apalagi terlebih dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini, yang di dalamnya tidak ada halal dan haram, tidak ada kamus dosa di dalamnya. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 14 abad yang silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kaum muslimin akan bahaya cinta kekuasaan itu, akan bahaya cinta jabatan itu. Paling tidak ada 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bahaya kekuasaan itu. Yang pertama hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuasaan itu bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya.
Ini yang pertama, bahwasanya kekuasaan itu bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah ingatkan pada 14 abad yang silam, bahwasanya 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih parah kerusakannya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam hal merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwasanya mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kekuasaan dunia, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Sebagaimana pula halnya seekor domba tidak akan selamat dari keberingasan 2 ekor serigala yang sedang lapar, kecuali sangat sedikit sekali. Itu yang pertama, yakni kekuasaan itu bisa merusak agama para pelakunya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan itu bisa menyusahkan seseorang baik itu di dunia dan bisa mendatangkan siksa bagi para pemikulnya pada hari akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, awalul imarati malamatun, bahwasanya kepemimpinan itu awalnya adalah cacian. Wa tsaniyaha nadamatun, kedua itu adalah penyesalan. Wa tsalisuha adzabun minallahi yaumal qiyamah, yang ketiga itu adalah azab dari Allah pada hari kiamat nantinya, ila man rahima wa adala, kecuali orang itu memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabarani. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang kepada rakyat dan yang adil kepada rakyat yang bisa selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kasih sayang seseorang pemimpin akan memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat ataupun kekuatan hukum. Itu yang kedua. Yang terakhir, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya kekuasaan itu yang ketiga, yakni bisa mengancam dan bahkan Rasulullah SAW mendoakan para pemangku jabatan dan kekuasaan itu dengan mereka akan mendapatkan yang menipu dan menyusahkan rakyat, didoakan oleh Rasulullah SAW dengan azab yang begitu keras. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat lalu kemudian mati pada hari itu sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Nabi SAW mendoakan para pemimpin yang tidak amanah itu, mendoakan para pemimpin yang menyusahkan umat dengan doa yang sangat buruk sekali terhadap mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku ini lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Maka siapa saja yang mengurusi urusan umatku ini lantas dia mengasihi mereka, maka kasihanilah dia. Inilah hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 bahaya daripada kekuasaan itu yang perlu kita waspadai.
agar kekuasaan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai simpulan uraian khutbah kita pada kesempatan ini, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di dalam Islam itu kekuasaan itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa kekuasaan di dalam Islam itu? Dibutuhkan agar dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan di dalam Islam itu dibutuhkan untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan di dalam Islam itu dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan di dalam Islam itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyebarluaskan agama Islam ini secara paripurna. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika hijrah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alli min ladunka sultanan nasirah. Ya Allah, berilah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya agama itu adalah pondasi, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Dan apa saja yang tidak memiliki pondasi maka akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga maka akan lenyap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi bagian dari umat Islam yang memparipurnakan ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita menjadi bagian dari umat Islam yang merupakan ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dengan menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala ini secara kafah, secara paripurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa qul qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wa antahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amri badai fi binafsi wa thana bi malaikatil musabihati bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumidin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa zil syirkal wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasraddin wa zulman khazalal muslimina wa damir adadin wa li kalimatika ila yaumidin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wa zalazila wal mihana wa wal fitnata wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimissalah.